Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kurniawan, nomor NPM 230826. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai blok respirasi dengan judul TB paru. Jadi, di sini kita lihat ada definisinya. Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyerang berbagai organ dalam tubuh manusia terutama pada paru-paru. Di sini ada cara penularannya. Yang pertama, saat menderita TB batuk atau bersin tanpa menutup mulut, bakteri akan tersebar ke udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet. Lalu bakteri masuk ke saluran pernapasan dan menuju paru-paru. Jadi intinya pada kasus TB ini, TB itu dia cara penularannya secara droplet. Yang ketiga ada faktor risiko. Faktor risiko seperti faktor individu host, status gizi buruk atau malnutrisi, kebiasaan merokok, riwayat kontak dengan pasien TB, lalu tingkat pendidikan rendah, dan status imunisasi BCG. Lalu selanjutnya ada faktor risiko lainnya seperti faktor lingkungan, ada ventilasi rumah yang buruk, kepadatan hunian tinggi, pencahayaan yang tidak memadai, dan kondisi lantai rumah yang kurang bersih. Selanjutnya ada faktor risiko lain seperti faktor komorbiditas seperti infeksi HIV, diabetes mellitus, dan juga asma. Selanjutnya yaitu ada gejala pada TB paru yaitu batuk terus-menerus dan batuknya ini lebih dari 2 minggu, ada demam atau meriang jangka waktu yang panjang, batuk berdarah, sesak nafas, nyeri dada, penurunan berat badan, dan nafsu makan. Jadi gejalanya itu dia batuk berdahak dan juga batuk berdarahnya lebih dari 2 minggu, dan dia ada seperti penurunan berat badan, hilangan nafsu makan, dan adanya saya tambahkan lagi adanya keringat malam. Selanjutnya itu ada pencegahan dan pengendalian, yaitu pertama penerapan higienitas yang baik, termasuk menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, penjagaan ventilasi dan pencahayaan matahari yang baik, makan makanan yang bergizi untuk daya tahan tubuh yang tinggi. Selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian lainnya yaitu seperti screening pada kelompok pasien berisiko tinggi dan individu yang berkontak dengan pasien TB paru, dan kepatuhan terhadap pengobatan olahraga rutin minimal 2 kali seminggu. Selanjutnya tidak merokok, tidak membuang dahak atau meludah di sembarang tempat. Lanjut, sini saya akan menjelaskan bagaimana cara etika batuk yang benar dan baik. Pertama, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung saat batuk. Jika tidak ada tisu, maka tutup mulut dan hidung dengan siku bagian dalam, lalu selalu jauhkan wajah dari orang-orang di sekitar saat batuk. Setelah itu, buang tisu pada tempat sampah, lalu kita cuci tangan dengan baik dan benar, tidak menggunakan sabun. Selanjutnya, di sini ada komplikasinya jika TB paru tidak ditangani, maka di sini ada beberapa komplikasinya. Yang pertama, batuk darah atau disebut juga hemoptysis. Lalu paru-paru mengumpis, disebut pneumotoraks. Lalu paru-paru perusak permanen, bronkiektasis dan fibrosis. Lalu infeksi menyebar ke organ lainnya, TB ekstra paru. Maksudnya itu dia menyerang organ-organ lain selain paru-paru, makanya disebut dengan TB ekstra paru. Selanjutnya, komplikasi lainnya itu bakteri TB bisa menyebar lewat darah ke bagian tubuh lain seperti otak, sendi, jantung, ginjal, dan hati. Paru-paru terisi cairan, efusi pleura, dan gagal napas akut. Baik, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk blok respirasi dengan topik TB paru kali ini. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.